News Update Piala Dunia Qatar 2022. MJ Listeners, Jepang akan menghadapi Spanyol dalam hajatan Piala Dunia 2022 yang akan berlangsung panas. Laga pamungkas Grup E diselenggarakan pada Jumat 2 Desember 2022 pada pukul 2 dini hari di Stadion Internasional Khalifa di Arai Al Rayyan, Qatar. Persaingan di Grup E ini semakin ketat, terlebih Jepang kalah 1-0 dari Costa Rica dan di saat yang sama duel Spanyol kontra Jerman juga berakhir imbang 1-1. Seluruh tim masih memiliki peluang yang sama untuk lolos ke 16 besar. Spanyol berada di posisi teratas dengan 4 poin, sedangkan Jepang dan Costa Rica menempel ketat di bawahnya dengan perolehan 3 angka. Adapun Jerman juara dunia 4 kali, terpuruk di posisi juru kunci dengan koleksi hanya 1 poin saja. Dan kita masih akan membahasnya. Kami juga terhubung dengan Dwi Widiatmiko atau Mas Wiwit. Kita lanjutkan pembahasan pertandingan kedua, yakni kali ini antara Jepang melawan Spanyol di pertandingan terakhir. Mas Wiwit, Jepang ini kan di pertandingan pertama sangat mengejutkan dengan mengalahkan juara dunia 4 kali Jerman dengan skor yang tipis 2-1. Tapi di pertandingan kedua Jepang justru dikalahkan Costa Rica. Ini ada apa dengan Jepang? Performanya kenapa naik turun seperti ini fluktuasinya ya Mas Wiwit ya? Iya benar. Sebetulnya saya berharap waktu lawan Costa Rica sih nggak kalah gitu ya. Sayang sekali ya. Kita semua sebagai warga Asia barangkali berharap Jepang bisa lah ini. Cuma mereka nggak tahu kenapa mainnya sih nggak bisa dibilang jelek ya waktu menghadapi Costa Rica. Mereka bikin banyak peluang loh Jepang tuh. Mereka niatnya untuk menang juga ada gitu, terlihat di sepanjang pertandingan. Cuma ya selip aja di menit-menit terakhir, di menit ke-81 mereka kebobolan. Ditambah lagi dengan Jerman ternyata bisa menahan Spanyol 1-1. Jadi ini kayak bunuh diri gitu Jepang tuh kemarin waktu waktu menghadapi Costa Rica ya. Sayang banget karena sebetulnya mereka startnya udah bagus, sudah spektakuler gitu ya mengalahkan Jepang. Nah sekarang kayaknya malah Jerman yang berpeluang bagus untuk lolos karena Jerman hanya menghadapi Costa Rica, sedangkan Jepang harus melawan Spanyol yang juga belum aman gitu posisinya. Spanyol juga kayaknya juga kan kalau kita lihat dari posisi di klasemen, Spanyol juga masih harus menang gitu, walaupun memang imbang masih bisa tuh Spanyol lolos. Tapi kayaknya sih mereka juga kan mengincar kemenangan Spanyol untuk mengamankan posisi sebagai juara grup gitu. Jadi malah gara-gara yang partai lawan Costa Rica ini situasinya jadi sulit buat Jepang sih. Kira-kira gimana ya Bung ya, apakah ini zona Asia masih bisa diselamatkan? Karena kan tadi juga Mas Wiwit katakan ini Jepang sementara ada di peringkat kedua sama poinnya dengan Costa Rica yang berada di peringkat ketiga. Apakah pertandingan ini nanti juga akan menjadi pertandingan hidup mati bagi Jepang agar bisa lolos ke babak selanjutnya? Iya pasti hidup mati ya. Jadi Jepang ini kan mereka akan lolos kalau misalnya menang ya. Mereka kalau menang beres, urusannya beres kalau menang. Tapi kalau imbang sebetulnya juga bisa lolos. Tapi di pertandingan Jerman lawan Costa Rica itu harus berakhir imbang juga. Jadi itu yang bisa membuat Jepang lolos. Kalau misalnya mereka imbang lawan Spanyol, sedangkan ada yang menang di Jerman dan Costa Rica, ini bisa gawat gitu karena nanti kalau misalnya Jerman saingannya Jepang itu akan menghitung selisih gol, sedangkan Costa Rica udah pasti akan menyalip Jepang gitu kalau misalnya Costa Rica bisa menang lawan Jerman sementara Jepang cuma bermain imbang gitu. Jadi memang berat nih buat Jepang. Mereka sebaiknya sih memang menang gitu ya menghadapi Spanyol. Cuma apa bisa Jepang menang lawan Spanyol gitu ya? Apa bisa? Kira-kira skema apa kira-kira yang akan dikerahkan ini oleh Jepang untuk bisa menghadapi Spanyol sehingga apa bisa nih menang? Gimana? Kalau lawan Spanyol udah kayaknya nggak bisa berharap banyak. Jepang bisa menguasai bola lebih dominan gitu ya. Karena Spanyol itu gila banget kalau kita bicara operan bola, kemampuan mempertahankan bola, kemampuan menjaga penguasaan ball possession itu luar biasa Spanyol. Jepang kayaknya sih nggak akan bisa bersaing, nggak akan bisa mengalahkan Spanyol dalam hal itu. Ya mungkin peluang terbaik Jepang kalau menurut saya ya pertahanannya harus bagus, harus jangan sampai kebobolan gitu ya, dan andalkan serangan balik aja. Begitu dapat bola lakukan serangan cepat yang sementara Spanyol transisinya belum benar gitu ya untuk balik bertahan, mereka juga harus cepat membangun serangan. Dan sebetulnya sih gaya seperti ini udah mereka tunjukkan sedikit waktu menghadapi Jerman sih di pertandingan pertama Jepang ini. Jadi
harapan selalu ada gitu ya. Mudah-mudahan game plan-nya akan seperti itu. Karena menurut saya Jepang tidak akan bisa menandingi Spanyol kalau soal penguasaan bola ya. Mungkin mereka bahkan bisa 40%, 30% doang itu nanti penguasaan bolanya Jepang. Tapi bukan berarti mereka tidak punya kesempatan untuk menyerang balik, dan justru di situ mungkin adalah salah satu titik kekuatan dari Jepang yang sudah mereka perlihatkan di pertandingan melawan Jerman ya. Mudah-mudahan sih. Ya, Mas Wid, kalau kita lihat Spanyol ini ya di pertandingan pertama dengan Costa Rica ini luar biasa 7-0, tapi seri justru di pertandingan kedua melawan Jerman dengan skor 1-1. Apakah memang ini ada penurunan tempo permainan atau memang Spanyol ingin bermain aman aja nih di pertandingan ini hari nanti, Mas Wid? Iya. Kalau menurun waktu menghadapi Jerman mungkin bisa dimengerti ya, karena Spanyol pasti akan waktu itu lebih berhati-hati, jauh lebih berhati-hati daripada waktu mereka menghadapi Costa Rica. Waktu menghadapi Costa Rica kan mereka bersenang-senang gitu ya. Babak pertama aja udah berapa? 3-0 ya? 3-0 ya. Jadi udah santai banget gitu mainnya. Mereka udah tahu akan menang besar gitu. Tapi kalau menghadapi Jerman, ya Spanyol memang level waspadanya itu dinaikkan oleh mereka sendiri gitu. Karena ini kita bicara Jerman gitu loh. Salah satu tim tradisional turnamen yang juga punya reputasi ya setara lah, bahkan mungkin lebih bagus daripada Spanyol kalau bicara sejarah di Piala Dunia. Apalagi dalam kondisi kan Jerman kemarin juga mati-matian tuh, kalau mereka waktu itu kalah dari Spanyol, mereka akan tersingkir dari Jerman tuh. Jadi dua sisi sih, jadi Spanyol juga sedikit menurunkan ini ya, nggak terlalu gegabah mainnya. Tapi Jerman juga habis-habisan waktu itu, sehingga hasil imbang 1-1 sih wajar kalau menurut saya sih. Justru wajar ya Mas Wita. Tapi kita juga tahu bahwa Spanyol besutan dari Luis Enrique ini semenjak Piala Eropa tahun 2020 memang diisi dengan pemain-pemain yang memiliki kualitas di atas Jepang. Apakah artinya nanti Spanyol juga akan tetap menurunkan tim utama untuk mengalahkan Jepang dini hari nanti, Mas Wibit? Ya mungkin sebagian besar tim utama akan main ya, tapi kayaknya juga mungkin Luis Enrique juga akan ini ya, sedikit melakukan rotasi barangkali ya. Mungkin pemain-pemain yang sudah diperas di 2 pertandingan pertama mungkin bisa sedikit diistirahatkan nanti di pertandingan kedua. Tapi sih intinya sih tulang punggung dari timnya Prancis ini masih kurang lebih sih masih sama dengan pertandingan sebelumnya ya. Mungkin Pedri itu masih akan main, kemudian Ferran Torres, Dani Olmo itu juga masih akan menjadi andalan. Barangkali Gavi atau Sergio Busquets yang mungkin bisa diganti oleh pemain yang lain. Misalnya ada Koke, Spanyol masih punya Koke, masih punya Carlos Soler yang bisa dimainkan gitu ya. Jadi secara keseluruhan sih tim utama akan main, karena ini pertandingan yang penting juga buat Spanyol, tapi pasti mereka juga sudah mempertimbangkan akan menyiapkan tenaga untuk babak 16 besar nanti ya, di tanggal 5 barangkali ya. Kalau duet Morata Torres akan diturunkan ya kira-kira? Iya, kayaknya sih starting 11 tuh masuk Alvaro Morata dengan Ferran Torres ya. Kalau Ferran Torres sudah terlihat kualitasnya di pertandingan pertama waktu dia mencetak 2 gol. Morata juga begitu, walaupun dia ya memang ini sih bukan pilihan utama sekarang ya Morata ya, karena kan Luis Enrique itu lebih sering mainin Ferran Torres, Marco Asensio, Dani Olmo di depan. Ini formasi yang sebetulnya nggak pakai striker sih kalau saya bilang, lebih ke false nine gitu ya. Si Asensio ini difungsikan sebagai false nine gitu. Tapi Morata kalau kita lihat ya dia masih sedikitnya menit bermain itu masih bisa memberikan performa yang baik sih. Waktu menghadapi Costa Rica kan dia baru masuk di menit ke 57 atau 55 gitu. Tapi dia mencetak gol. Kemudian waktu menghadapi Jerman juga gitu kan, dia masuk di awal babak kedua, tapi juga dia yang mencetak gol gitu. Jadi Morata ini semacam super sub gitu ya. Dia mungkin bukan starter, tapi dia selalu bisa memberikan jawaban atas kepercayaan yang diberikan oleh Luis Enrique. Baik, ini terakhir nih Mas Wid yang menjadi pertanyaan orang-orang juga nih ingin mendengarkan dari Mas Wid. Prediksi skor dan juga ball possession pertandingan Jepang-Spanyol nanti malam kira-kira berapa, Mas Wid? Wah, Spanyol menang kayaknya. Mungkin 2-1 atau 3-1 untuk Spanyol ya.
Sedangkan Oke. kalau penguasaan bolanya bisa 70-30 kan. Sayang sekali ya Jepang ya. Kalau begitu. Iya, kayaknya Hah? ya kita mungkin ya berharap pada Australia sih yang kemarin udah lolos sebagai wakil Asia, karena wakil-wakil Asia lain dalam posisi sulit ya. Qatar udah tereliminasi, Iya. Iran udah tersingkir, mungkin nanti Jepang dan Mungkin. Korea Selatan juga kan nggak bagus ya, di grup H juga posisinya nggak bagus ya. Mereka tidak bagus. kemarin kalah dari Ghana, jadi agak sulit nih Korea Selatan untuk bisa lolos. Ya, kalau Kroasia Belgia, Mas Wid gimana kira-kira? Kroasia Belgia saya lebih ke Belgia sih. Cuma lebih ke lebih Belgia mengarah justru. ke Kroasia ya. Oh, Kroasia. Cuma lebih mengarah ke imbang sih kalau saya, lebih ke imbang. Jadi mungkin imbang, Kroasia lolos ditemani sama Maroko sayangnya. Belgia mungkin nggak lolos mungkin. Maroko mungkin menang lawan Kanada ya. Sedangkan Kroasia Belgia mungkin imbang. Jadi poin akhirnya tuh Kroasia 5, Maroko 7. Maroko barangkali menjadi juara grup. Kroasia peringkat 2. Sedangkan Belgia gagal lolos. Gagal lolos ya. Bye Ya, tapi Belgia. namanya prediksi ya, bisa salah ya. Bisa salah. Siapa tahu ada kejutan yang akan ditampilkan tiap malam, kita tidak tahu. Tentunya ini akan big match sekali. Kita akan nantikan siapa yang akan berpeluang lolos menuju ke babak 16 besar. Terima kasih pengamat sepak bola Dwi Widiatmiko atas waktunya. Salam sehat Iya, selalu. Selamat kembali sama-sama beraktivitas, Mas Febri, Wid. salam sehat juga.